Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang semoga Allah merahmati dan meridhai seluruhnya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji patut kita haturkan hanya kepada Rabb pemilik alam semesta, yang menguasai alam semesta, yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan seluruhnya dianugerahkan kepada kita. Maka pada sore hari yang berbahagia ini, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin kita setiap hari Rabu sore hari jam 4 sore sampai jam 5 sore dalam kajian kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dengan syarahnya atau penjelasannya yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Kaum muslimin jamaah Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah juga kita patut haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hari ini kita masih dalam rentetan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Hari-hari di mana amalan soleh lebih baik dilakukan di dalam hari-hari ini daripada jihad fi sabilillah. Kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk melaksanakan amalan-amalan soleh di waktu-waktu yang berbahagia, di waktu-waktu yang mulia ini. Kaum muslimin rahimahullah, jamaah hafidhakumullahu ta'ala, semoga Allah meridhai kalian semua dan kita semua. Edisi sekarang adalah hari Rabu tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Juli tahun 2020. Perlu diketahui bersama bahwa hari ini merupakan hari Tarwiyah, di mana hari ini merupakan hari pertama jamaah haji yang berhaji pada tahun ini ke Baitullah mulai melaksanakan rentetan ibadah haji. Itu dimulai dengan mabit mereka di Mina, yaitu tanggal 8 ini, yaitu 8 Dzulhijjah ini.
Meskipun sebagian besar dari kaum muslimin seluruh dunia tidak bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19, namun semangat kita untuk melakukan amalan soleh tidaklah runtuh seiring dengan cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan menjadikan setelah wabah ini kembali kebaikan-kebaikan ada pada diri kita semua, dan senantiasa kebaikan ada pada diri orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya tidak ada segala sesuatu yang menimpa kepada orang yang beriman, baik itu berupa kesenangan ataupun kesusahan, kecuali hal itu adalah kebaikan semata dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Semoga Allah menjadikan hal ini semua bagi kita kebaikan-kebaikan, dan agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dengan dimudahkannya kita untuk melaksanakan amalan-amalan soleh yang akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Masail Jahiliyah, yang mana kita akan membahas pada sore hari ini masalah yang ke-34 dari kitab Masail Jahiliyah. Masalah yang ke-34 ini, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah masalah yang berkenaan dengan sikap ataupun kebiasaan orang-orang jahiliyah, di mana mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok masing-masing akan saling memuji dirinya sendiri. Setiap kelompok akan menganggap suci dirinya tanpa kelompok yang lainnya. Hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Masail Jahiliyah di masalah yang ke-34. Yaqulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-mas'alatur rabi'atu wa thalathun. Masalah yang ke-34. Inna kulla firqatin tadda'i annaha najiyatun fa akdzabahumullahu biqaulihi qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Thumma bayyana as-shawaba biqaulihi bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bahwa masalah yang ke-34, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, setiap kelompok dari kelompok jahiliyah mengaku bahwa mereka satu-satunya kelompok yang selamat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka dengan firman-Nya, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar-benar, orang yang memang benar. Al-Baqarah ayat 111. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan yang benar dari kelompok yang dianggap benar oleh Allah di dalam firman-Nya. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Tidak demikian, tidak sekali-kali demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah lalu sedang ia berbuat kebajikan. Surat Al-Baqarah ayat 112. Ini adalah masalah yang ke-34 yang menjadi kajian kita, bahasan kita pada sore hari ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita simak bagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, min masaili ahli jahiliyah anna kulla firqatin minhum tadda'i annaha hiya allati 'alal haqq. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, di antara permasalahan ahlul jahiliyah adalah
bahwa setiap kelompok dari mereka mengaku bahwa mereka satu-satunya yang berada di atas jalan kebenaran. Wa anna ghairaha 'alal batili. Sebaliknya, mereka mengklaim bahwa selain mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebatilan. Wa kana hadza fil yahudi wan nasara wa man syabahum. Dan hal ini terjadi di umat Yahudi dan Nasrani, yaitu di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang yang semisal dengan mereka, di mana orang Yahudi dan Nasrani mengatakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Yaqulu ta'ala wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata, tidaklah sekali-kali seseorang itu akan memasuki surga kecuali jika dia beragama Yahudi atau Nasrani, atau jika dia orang Yahudi dan Nasrani. Al-Baqarah ayat 111. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka membatasi hidayah dan masuknya surga Allah Subhanahu wa taala jika mereka itu adalah orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Ini masalah yang terjadi di kalangan mereka. Ya, ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 111 ini turun berkenaan dengan mereka, di mana mereka menganggap bahwa tidaklah sekali-kali ada orang yang masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karenanya kata Syekh Shalih Fauzan, wa mithluhum al-firaq ad-dhallah. Dan semisal mereka, semisal orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah kelompok-kelompok yang sesat, di mana setiap kelompok mengaku bahwa merekalah yang berada di atas jalan kebenaran. Merekalah sendiri yang berada di atas jalan kebenaran. Dan bahwasanya selain mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebatilan. Wa kullu firqatin tadda'i annahal firqatun najiyah. Dan setiap kelompok mengaku bahwa merekalah adalah kelompok yang diselamatkan oleh Allah. Kelompok yang diselamatkan, kelompok yang ditolong, yang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummat ala 33 wa 70 firqatan kulluha finnari illa wahidah." Akan terpecah umatku, terbagi umatku pada 73 golongan. Seluruhnya berada di neraka kecuali hanya satu golongan saja. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang al-alamah, tanda-tanda yang membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. 5 qalu, karenanya para sahabat kemudian mengatakan ketika Rasulullah menjelaskan hal ini, "Man hiya ya Rasulullah?" Bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah kelompok yang satu yang selamat itu dari neraka ya Rasulullah?" Qal, "Man kana ala ma ana alaihi al-yaum wa ashabi." Yaitu mereka adalah orang yang berada di atas jalanku, ya, dan jalan sahabatku. Itulah kelompok yang selamat. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Albani di dalam Sahihul Jami' nomor hadis 1082 dan 1083. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah keadaannya. Begitulah keadaannya mereka ahlul jahiliyah mengaku bahwa mereka di atas kebenaran, selainnya di atas jalan kebatilan. Ya, mereka mengaku bahwa merekalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
di dalam hadisnya ini, ya, yaitu kelompok yang satu, kelompok yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Tapi Nabi SAW memberikan standarnya. Orang yang kelompok yang satu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka adalah orang-orang yang komitmen, konsisten di atas jalan Nabi SAW yang dilakukan oleh Nabi SAW pada saat itu, dan juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Karenanya, tatkala orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengaku bahwa tidak ada yang bisa masuk surga kecuali kalau dia adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Karenanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada mereka, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakan, ya, tunjukkanlah bukti kebenaranmu. Tunjukkanlah bukti kebenaran ucapanmu. In kuntum shadiqin. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Artinya bahwa tunjukkan mana dalilmu. Mana bukti yang engkau klaim bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, bahwasanya tidak ada orang yang masuk surga kecuali jika orang tersebut Yahudi ataupun Nasrani. Ini merupakan tuduhan. Ini merupakan anggapan dakwah. Dakwah dan anggapan klaim la tuqbal illa bidalil. Klaim tidak bisa serta-merta diterima begitu saja kecuali jika ada buktinya, ya. Karenanya Allah menyatakan hal ini ketika mereka mengklaim bahwa mereka lah yang berhak atas surga, yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang berhak atas surga. Maka Allah mengatakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Maka tunjukkan buktimu jika kalian memang orang yang benar. Karenanya setelah ayat ini, yaitu ayat Al-Baqarah ayat 112, ya, tadi ayat 111. Setelah ayat ini, yaitu Al-Baqarah 112, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, sejatinya orang yang diselamatkan oleh Allah, siapa mereka? Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun." Tidaklah demikian. Artinya tidaklah demikian apa yang diklaim oleh mereka, bahwa mereka adalah orang satu-satunya, ya, yang berhak, ya, dengan surga, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka Allah menyatakan tidak demikian. Man aslama wajhahu lillah. Bahkan barang siapa yang menyerahkan wajahnya, dirinya untuk Allah, wa huwa muhsinun, sedang ia berbuat kebajikan. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan yang dimaksud dengan ayat man aslama wajhahu, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, artinya adalah orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Orang yang mengikhlaskan agamanya untuk Allah, dan orang yang selamat dari perbuatan kesyirikan. Itulah yang dimaksud dari ayat ini. Man aslama wajhahu, orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Artinya di dalam ibadah apapun, amalan apapun, dia mengikhlaskan ibadahnya, amalannya tersebut untuk Allah, dan ia menghindari sejauh-jauhnya sehingga ia selamat dari perbuatan syirik. Itu yang dimaksud man aslama wajhahu lillah. Ini syarat yang pertama. Kemudian Allah menyatakan wa huwa muhsinun, sedang ia berbuat kebajikan. Muhsin. Siapakah orang yang berbuat kebajikan? Orang yang berbuat kebajikan adalah orang yang mengikuti jalannya Rasul. Orang yang mengikuti Rasulullah, teladannya, ya. Muttabi' lir Rasul. Karenanya barang siapa yang ada di dalam dirinya dua syarat ini, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga, termasuk ahli surga. Bala man asla wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, ya.
maka Allah akan memberikan pahala bagi mereka, dan fala khaufun alaihim walahum yazanun. Ya, tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Artinya mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga karena mereka telah mengikhlaskan seluruh amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari perbuatan syirik yang akan membatalkan amalannya, yang akan menggugurkan, menghancurkan amalannya. Begitu juga dia adalah orang yang komitmen ketika melakukan amalan, selalu mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah meladani apapun, siapapun kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya barang siapa ya yang di dalam dirinya kekurangan dua syarat ini atau salah satu dari dua syarat ini, maka tentunya dia termasuk penduduk neraka. Walaupun dia mengaku, walaupun dia mengklaim bahwa dirinya termasuk orang-orang yang berada di surga. Klaim belaka, tidak bisa dibuktikan. Jauh panggang daripada api. Ya. Klaim, jika klaim tersebut dikatakan benar, ya, adalah klaim yang benar-benar mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya dan ditunjukkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, bala man aslama wajhahu, tidak demikian bahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, inilah merupakan manhaj, inilah merupakan jalan yang selamat, yang mana jika seseorang meniti jalan ini, jadilah dia termasuk kelompok yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Karenanya Nabi SAW sebagai takkid, sebagai penguat dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, surah Al-Baqarah 112 ini, Nabi SAW ketika ditanya tentang kelompok yang selamat itu siapa, wahai Rasulullah, maka Rasulullah SAW memberikan standarnya. Standarnya tidak mulu-mulu para jamaah. Standarnya bukan klaim belaka, ya. Standarnya bukan standar yang dibuat oleh masing-masing, tidak. Tapi standarnya jelas, gamblang. Tinggal kita mengikuti standar tersebut yang disabdakan oleh Nabi SAW. Apa itu standarnya? Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yaitu orang yang komitmen, ya, yang berada seperti jalan yang aku tempuh saat ini dan sahabatku, dialah orang yang terselamatkan. Hada dhabitun minas sunnah. Ini merupakan satu dhabit, ini merupakan satu standar yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sunnah. Adapun ayat sudah menjelaskan hal itu juga dari Al-Quranul Karim. Karenanya barang siapa yang menginginkan surga, ya, hendaknya ia menyerahkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, dengan mengikhlaskan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik sejauh-jauhnya. Kemudian ia juga memperbaiki amal perbuatannya agar amal perbuatannya tersebut selaras sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan ia, ya, komitmen untuk menjauhi sejauh-jauhnya apapun bentuk dari perbuatan yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Perbuatan yang tidak selaras dengan sunnah Nabi SAW, yaitu perbuatan bid'ah, perbuatan muhdatsat, perbuatan baru yang dibuat-buat di dalam agama untuk menandingi, ya, agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hal ini dilakukan oleh seseorang, maka insya Allah dia termasuk orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu gamblangnya Islam ini, ya. Jadi Islam ini, ya,
Bukan kelompok-kelompok yang asal main klaim sendiri, ya, main kapling surga sendiri, tidak, ya. Kelompok yang senantiasa berada komitmen, ya, dengan dua syarat, ya. Syarat yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dan juga yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Syarat ini sangatlah mudah, ya, sangatlah gampang. Syarat ikhlas kepada Allah dan syarat mengikuti tuntunan Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan ini syarat merupakan syarat diterimanya amalan. Maka barang siapa yang melaksanakan dua syarat ini, maka dia dijamin amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dia termasuk penduduk surga, disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang tidak melaksanakan dua syarat ini, ataupun melaksanakan sebagiannya dan meninggalkan sebagiannya, ya, maka dia bukan termasuk penduduk surga. Walaupun dia mengklaim dia termasuk penduduk surga, maka klaim tersebut tidak dapat dibuktikan sampai ia benar-benar berbuat ikhlas kepada Allah di dalam amalannya, mentauhidkan Allah, menjauhkan diri dari syirik dengan segala bentuknya, dan ia komitmen melaksanakan amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan menjauhi perbuatan bid'ah sejauh-jauhnya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu para jamaah yang dirahmati Allah, ya, penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam masalah yang ke-34 ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pada permasalahan berikutnya, ya, kami ingatkan kembali kepada pemirsa yang dirahmati Allah yang menyimak kajian kami pada sore hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar, ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar agar kita langsung bisa membacanya dan kita akan menjawabnya jika hal itu kita ilmui atau kita ketahui jawabannya. Wal ilmu indallahi ta'ala, dan ilmu semata-mata hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang masalah yang ke-35. Masalah yang ke-35 ini adalah, ya, masalah di mana orang-orang jahiliyah terdahulu seringkali mereka ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Masail Jahiliyah, al-mas'alatu al-khamisatu wath-thalathun, masalah yang ke-35, at-ta'abbudu bi kashfil aurat, yaitu orang-orang jahiliyah mereka membuka aurat, yaitu telanjang, ketika mereka melaksanakan ibadah. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Allah berfirman, wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, qalu wajadna 'alaiha aba'ana, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami telah mengerjakan yang demikian itu. Wallahu amarna biha, dan Allah yang menyuruh kami untuk mengerjakannya. Al-A'raf ayat 28. Nah, ini adalah permasalahan yang ke-35 dari Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Shalih Fauzan mengatakan di dalam penjelasan masalah ini, beliau berkata, yata'abbad ahlul jahiliyati bi kashfil aurat. Orang-orang jahiliyah terbiasa beribadah kepada Allah dengan membuka aurat mereka, yaitu telanjang, yaitu ketika mereka melaksanakan tawaf.
Jadi orang-orang jahiliyah beribadah kepada Allah dengan membuka aurat mereka, yaitu telanjang ketika tawaf. Lianna syaitana zayyana lahum anna man lam yakun min ahlil haram wa jaa minal afat fa innahu la yadkhulul haram bi thiyabihi allati jaa biha. Syekh Shalih Fauzan mengatakan alasannya orang-orang jahiliyah kenapa kok mereka tawafnya itu dengan bertelanjang, alasannya adalah syaitan menghiasi mereka sehingga mereka melakukan perbuatan ritual ibadah ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan hawa nafsunya. Karena mereka dibisiki oleh setan. Setan yang menghiasi mereka. Apa yang dihiasi oleh setan untuk mereka? Annaman lam yakun min ahlil haram. Bahwa siapa saja yang bukan termasuk penduduk tanah haram, kemudian wajah aminal afaq, dia datang dari penjuru-penjuru yang lainnya ke tanah haram, fa innahu la yadkhulul haram bi thiyabihi allati jaa biha. Bahwasanya dia tidaklah boleh untuk memasuki tanah haram dengan pakaian yang mereka pakai ketika itu. Kenapa? Li'annahu asallaha fiha. Karena mereka telah melakukan maksiat kepada Allah dengan pakaian tersebut. Fa in wajada min ahlil haram may yu'tihi thawban. Jika saja ada orang yang berada di tanah haram memberi mereka pakaian untuk dipakai oleh mereka, kemudian tawaf dengan pakaian itu, maka hal itu tidak mengapa. Wa illa fa innahu yakhla' thiyabahu inda hududil haram. Kalau tidak, maka mereka harus telanjang, melucuti pakaian mereka sendiri tatkala mereka masuk di perbatasan tanah haram. Wa yadkhul uryanan, kemudian mereka masuk di tanah haram sambil bertelanjang. Begitulah bagaimana setan menghiasi mereka. Karenanya hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan fahisyah, dengan perbuatan keji. Hina ma fa'alu hadil fahisyah, tatkala mereka melakukan perbuatan keji seperti ini, bertelanjang ketika mereka tawaf di haram, mereka beralasan. Alasan mereka ada dua disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya ini. Apa alasannya? Yang pertama adalah alasannya bahwa mereka menemukan perbuatan seperti itu dari nenek moyang mereka. Artinya nenek moyang mereka terdahulu telah melakukan perbuatan seperti itu. Kami melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Ini alasan yang pertama. Alasan yang berikutnya adalah wallahu amarona biha. Allah lah yang memerintahkan kami untuk itu, untuk melaksanakan sedemikian itu. Ini jelas para jamaah merupakan apa? Tindakan yang tidak benar. Tindakan mengada-ngada, tindakan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, Fanzuru, kata Syekh Shalih Fauzan. Maka lihatlah kaifa samma kashfal aura fahisyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi nama orang yang membuka auratnya telanjang ketika melakukan tawaf dengan fahisyah, dengan perbuatan keji. Wa hiya ma tanaha qabiha, di mana perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat buruk sekali. Buruknya sudah over. Buruknya sudah terlalu buruk. Wa katsirun minan nas fi hadzal zaman ya'tabirunahu ruqyan, ruqayyan wa tahadduran. Tapi anehnya orang-orang saat ini, mereka kalau bertelanjang itu mereka menganggapnya sebagai model yang keren, atau mereka menganggapnya sebagai salah satu bentuk tahadzur, yaitu bentuk peradaban yang modern. Jadi orang-orang sekarang kalau kita lihat bagaimana cara berpakaian mereka berpakaian telanjang, terutama kaum wanita dari mereka, tidak malu-malunya mereka bertelanjang di hadapan umum, bahkan jelas-jelas bertelanjang, ada yang menampakkan payudaranya, ada yang menampakkan sebagian auratnya dan sebagainya. Mereka dengan bangganya menampakkan seperti itu. Bahkan mereka menganggap perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang keren, perbuatan yang tahadzur, yang berperadaban, berperadaban.
Padahal kalau kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, ya, semoga Allah merahmati kita semua dan semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan seperti mereka. Kalau kita lihat, ya, justru orang-orang yang bertelanjang itu adalah orang-orang yang terdahulu, orang-orang primitif. Coba kita lihat, saksikan orang-orang primitif dahulu yang mana mereka belum mengenal pakaian, mereka bertelanjang, ya. Ternyata orang modern yang mereka menganggap modern pada saat ini, mereka kembali kepada orang-orang terdahulu seperti ini, ya. Alangkah naifnya dan alangkah terbaliknya apa yang mereka anggap seperti ini. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, tatkala mereka orang-orang ahlul jahiliyah, ya, ketika melakukan perbuatan keji, kemudian mereka beralasan fa idza fa'alu fahisyatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Tatkala mereka melakukan perbuatan keji, mereka beralasan bahwa perbuatan inilah yang dicontohkan oleh nenek moyang kami. Wallahu amarona biha, dan mereka mengklaim bahwa Allah lah yang memerintahkan mereka seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah klaim mereka. Membantah ucapan mereka dengan mengatakan, Kul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan, sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan perbuatan keji, tidaklah memerintahkan kekejian. Artinya kata Syekh Shalih Fauzan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan untuk hambanya melakukan ibadah sambil bertelanjang. Wa innama syara'a lahum satruha. Bahkan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan mereka untuk menutupi aurat mereka. Baik, ya, ketika di pergaulan mereka, lebih-lebih ketika mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima fi dzalika minal bu'di anil fitnah. Karena dengan menjaga aurat mereka, dengan menutupi aurat mereka, hal itu akan jauh dari perbuatan fitnah. Wa adamul wuku fil jaraim al khuluqiyah, dan mereka, ya, akan jauh terjerumus, ya, jauh dari terjerumus di dalam perbuatan, ya, keterbelakangan dari akhlak. Waqad kadzabu 'ala Allahi, ya, dan sungguh orang-orang jahiliyah dalam masalah ini mereka telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan tentang Allah tanpa ilmu, ya. Mereka mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Mereka berhujah dengan dua hujah. Mereka beralasan dengan dua alasan. Tatkala mereka melakukan perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji. Dan seluruh hujah mereka adalah hujah yang batil. Salah satu dari hujah tersebut lebih batil daripada yang lainnya. Adapun hujah yang pertama, kata mereka, ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna wajadna 'alaiha aba'ana, ya. Mereka mengatakan kami telah menemukan perbuatan-perbuatan nenek moyang kami seperti ini, maka kami ikuti. Ini alasan mereka. Jadi mereka menutupi kebatilan mereka ini, ya, alasannya adalah karena nenek moyang mereka terdahulu telah melakukan perbuatan ini. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah alasan yang lebih buruk daripada alasan yang pertama. Alasan yang kedua, alasan yang lebih bahaya daripada alasan yang pertama. Apa? Wallahu amarona biha. Subhanallah. Ini merupakan kedustaan atas nama Allah. Mereka mengatakan Allah lah yang memerintahkan kami seperti ini. Allah lah yang mereka memerintahkan kami melakukan perbuatan ini, perbuatan fahisyah. Subhanallah. Allah, mereka mengklaim, mereka, ya, menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan mereka untuk berbuat fahisyah, untuk berbuat perbuatan keji. Mereka telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Allah Subhanahu wa taala membantah, ya, kedustaan mereka ini dengan firman-Nya di ayat yang selanjutnya, di kelanjutan ayat ini. Kul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan, ya, bahwa Allah sekali-kali tidaklah memerintahkan yang fahsya, memerintahkan perbuatan keji.
Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Apakah kalian hendak berbicara? Apakah kalian hendak berbicara atas nama Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui, apa-apa yang kalian tidak mengerti? Wal qawlu 'alallahi bila ilmin jarimatun khatiratun jidda. Dan bahwasanya ya, berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu merupakan perbuatan jarimah, merupakan perbuatan dosa yang sangat berbahaya. Ingat para jamaah ya, berkata-kata atas nama Allah adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang sangat berbahaya. Yang mana hal ini banyak sekali kaum muslimin khususnya tidak merasa bahwa ini merupakan satu ya perbuatan yang sangat ya besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani berucap atas nama Allah padahal Allah tidak ya mengucapkan hal itu, tidak berfirman hal itu. Mereka berani ya mengucapkan atas nama Allah menurut penafsiran mereka padahal Allah tidak ya bermaksud dengan ayatnya itu sebagaimana apa yang mereka tafsirkan. Ini bentuk ya taqawwal ya Allah, bentuk ya berdusta, berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ingat para jamaah yang dirahmati Allah ya, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu merupakan perbuatan dosa yang sangat besar ya, yang sangat besar, dan hal ini perlu kita ketahui bersama. Tsumma bayyana subhanahu ma yunha anhu. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya ya, di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakan ya, sesungguhnya ya Rabbku hanyalah mengharamkan al-fawahish, mengharamkan ya perbuatan keji, baik perbuatan keji ma dhahara minha yang nampak darinya, wa ma batan atau perbuatan keji yang tersembunyi. Al-fawahish jam'u fahisha. Fawahish jamak dari kata fahisha. Fawahish berarti perbuatan keji yang banyak. Fahisha perbuatan keji. Wahyal ma'siyah al-mutanahiyah fil kubhi. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, al-fawahish, fahisha ini artinya adalah maksiat ya yang sangat dilarang karena keburukannya. Maksiat yang sangat dilarang karena keburukannya. Di antara maksiat yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena keburukan maksiat itu sendiri adalah perbuatan ya kasyful aurah, yaitu membuka aurat ya, bertelanjang. Ma dhahara minha ya, yaitu telanjang ini merupakan perbuatan keji yang nampak ya, di mana auratnya itu patutnya untuk ditutupi. Seseorang yang mempunyai hati nurani pasti dia akan malu ketika terbuka auratnya di depan umum ya. Sesuatu yang harus ditutupi bersama. Namun ketika dia membukanya dengan bangganya, maka dalam hal ini dia telah melakukan perbuatan keji secara terang-terangan. Dhahara minha, secara terang-terangan. Ala niatan amaman nas, yaitu terang-terangan di hadapan manusia. Dan juga perbuatan keji yang dilarang oleh Allah adalah perbuatan keji yang batan, wa ma batan, yaitu yang tersembunyi juga. Yaitu perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang ya secara rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang secara rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan di dalam kelanjutan ayat ini, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana. Dan ya Allah melarang ya untuk kalian berbuat syirik kepada Allah apa-apa yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala keterangan darinya. Perbuatan syirik para jamaah merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking dibencinya oleh Allah perbuatan syirik ini, orang yang meninggal dalam perbuatan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik jika ia mati dalam keadaan seperti itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni perbuatan selain itu jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya perbuatan syirik ya yang menyebabkan pelakunya jika dia tidak bertobat ya berada di dalam neraka selama-lamanya, tidak diampuni oleh Allah. Karenanya perbuatan syirik itu juga akan menggugurkan amalan. Amalan apapun, walaupun amalan itu setinggi gunung Tihamah ya, akan runtuh begitu saja, berkeping-keping seperti debu yang bertebangan, tidak berbekas sama sekali jika amalan tersebut dibarengi dengan kesyirikan. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan mengharamkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang berbuat zalim. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya ya, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa laqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladina min qablika, dan diwahyukan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka akan gugur runtuh begitu saja amal perbuatanmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh ya engkau benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Karenanya perbuatan syirik kepada Allah juga merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah melarang engkau berbuat syirik kepada Allah ma lam yunazzil bihi sultana, apa-apa yang tidak diturunkan oleh Allah keterangan akan hal itu. Sultana di sini adalah hujjah, yaitu Allah tidak memberikan keterangan atas hal itu. Wallahu ma anzala li ahli syirki hujjatan abada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan untuk orang yang berbuat syirik hujjah apapun, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Innama anzalal hujjah ala tauhid, karena sesungguhnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujjahnya itu adalah untuk bertauhid. Amma syirik, adapun perbuatan syirik, fallahu naha anhu subhanahu wa ta'ala. Karena ya, adapun perbuatan syirik, Allah lah yang melarang hal itu subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam ayat ini, Al-A'raf ayat 33, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamu, dan Allah mengharamkan atas kalian untuk berbicara atas Allah ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kalian fahami, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Al-qawlu 'ala Allahi bila ilmin a'dham minasyirki. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ya, berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu lebih buruk, lebih dahsyat, lebih agung dosanya daripada kesyirikan. Ya. Wa min dzalika qauluhum, ya, di antara ya perkataan mereka tentang Allah tanpa ilmu yang membuat perkataan mereka itu lebih parah daripada kesyirikan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat kekejian, yaitu dengan membuka aurat mereka, ya. Falyahdharil ladzina yaqulun, karenanya kita harus waspada, kita harus hati-hati, agar kita harus hati-hati ya untuk mengatakan ini adalah halal, ini adalah halal, ini adalah haram tanpa ada dalil apapun dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW yang kita ketahui. Hati-hati ya, jangan kita kemudian mengatakan ini halal, ini haram, mengklaim ini halal, ini haram, sampai kita benar-benar mengetahui dengan jelas
dengan bayyinah, dengan bukti, terdapat di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi SAW keterangan akan halal dan haram tersebut. Ila angkol, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam ayatnya surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum. Ini juga menunjukkan apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak Adam ini menutup aurat. Jadi menutup aurat ini para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi ya kami katakan kepada para jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, menutup aurat ini bukan apa? Bukan kewajiban bagi orang Islam saja, ya. Bukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah bagi orang Islam saja. Kalau orang Islam baru menutup hijabnya, ya, menutup wajahnya, tidak. Semua, ya, semua orang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menutup auratnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam memerintahkan untuk menutup aurat, ya. Khudhu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan kalian, yaitu untuk menutup aurat kalian dengan mengatakan ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan khitabnya untuk orang yang beriman, wahai orang yang beriman, tidak. Tapi Allah menyatakan ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian. Artinya apa? Usturu auratikum, ya. Tutuplah aurat-aurat kalian inda kulli masjid, ya. Ketika kalian berada di setiap masjid, artinya ketika kalian akan melaksanakan sholat, di setiap kali kalian melaksanakan sholat. Salah satu perbuatan sholat itu adalah tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah, di Ka'bah al-Musyarrafah. Karena yang para jamaah yang dirahmati Allah, kisah ini ya, masalah ini yaitu masalah yang ke-35 ini yang menjadi apa? Yang menjadi perhatian kita adalah bahwa orang-orang jahiliyah ya selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui ritual-ritual ibadah dengan bertelanjang, dengan membuka aurat mereka. Wa yu'adduna ibadatan lillah, dan mereka menganggap bahwa perbuatan mereka ya mendekatkan diri mereka kepada Allah sambil bertelanjang itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas merupakan afhashul kadzib wal wazur, merupakan kedustaan yang paling keji ya dan kebohongan yang paling hina. Wal iyadu billah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sikap seperti ini. Wa minhu na'khudhu tahrima kashfal aurat mutlaqan illa li darurah. Karenanya dalam permasalahan ini kita ambil ya bahwa membuka aurat ini adalah perbuatan haram secara mutlak. Membuka aurat ya adalah perbuatan haram secara mutlak. Illa li daruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Seperti apa dalam keadaan darurat? Kal ilaj ad-daruri, seperti pengobatan yang darurat ya. Pengobatan yang darurat seperti seseorang sakit berobat ke dokter, seperti seorang ibu yang akan melahirkan datang ke bidan ataupun ke persalinan. Jelas ini membuka aurat ya, jelas membuka aurat ya. Tidak bisa kemudian akan dibantu persalinannya kecuali harus membuka aurat ya. Ini hal-hal yang darurah. Ini hal-hal yang darurah, hal-hal yang darurat yang diperbolehkan dalam hal ini saja. Aw ma baina zawjaini ba'dhuhuma ma'al ba'd, atau antara pasangan suami dan istri boleh sama-sama di antara mereka membuka aurat masing-masing di hadapan pasangannya. Wa kashful aurah fi ghairi hatainil halatain, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, adapun membuka aurat ya selain pada dua keadaan ini, haramun syadidut tahrim, yaitu perbuatan haram yang keharamannya itu sangatlah ditekankan. Li'annahu yajurru ilal fahisha, karena perbuatan haram ini ya perbuatan haram ini akan menyeret seseorang untuk berlaku perbuatan keji wal wuku fil jarimah, dan terjerumus ke dalam dosa yang lainnya. Seseorang para jamaah
terjatuh pada perbuatan zina. Salah satunya adalah karena masing-masing di antara mereka tidak menutup auratnya, ya, mengundang seseorang. Betapa seorang wanita tatkala mereka berpakaian minim, semi telanjang dan sebagainya, berhias, berdandan di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, lalu berjalan lenggak-lenggok di hadapan mereka. Sungguh ini adalah perbuatan yang akan mengundang perbuatan keji, mengundang perbuatan zina. Nas'alullah as-salam wal-afiyah. Karena ya, asyaiton arafa ayya annal uryi yajurru ila zina. Syaitan mengetahui bahwa apa? Bahwa telanjang ini akan mengantarkan seseorang untuk berbuat zina, untuk berbuat liwat, homoseksual, ya, lesbian dan sebagainya. Falidzalika raghaban nas fi kashfil aurat. Karenanya Islam sangatlah memerintahkan kepada manusia untuk selalu menutup auratnya. Wasamma hada taqadduman wa hadaratan wa ruqayyan, ya. Dan Islam, ya, dan dan menamakan hal ini sebagai bentuk apa? Kemajuan, atau sebagai bentuk peradaban, atau sebagai bentuk, ya, kemodernan dan sebagainya. Wa naffara minas sitri wal libas al mutahashim. Setan selalu saja, ya, melarikan manusia untuk, ya, menutup auratnya, menutup dengan pakaian, ya, pakaian yang longgar, pakaian yang tidak membentuk auratnya. Wa qala hada ta'akhur wa raj'iyatun wa taqalid baliyah. Lalu kemudian, ya, dengan hal itu mereka melemparkan tuduhan atau melemparkan cibiran yang sinis bahwa orang yang menutup, ya, tubuhnya, wanita yang menutup seluruh tubuhnya itu wanita-wanita yang terbelakang, wanita-wanita yang kuno dan sebagainya. Padahal mereka sendiri yang kuno, ya. Padahal mereka, ya, yang berpakaian tapi telanjang atau berpakaian separuh pakaiannya, ya, tidak cukup kainnya, merekalah yang terbelakang, ya. Mereka yang perlu dikasihani. Karena mereka menganggap diri mereka taqaddum, menganggap diri mereka, ya, modern, ya. Tapi mereka membeli pakaian yang menutup auratnya saja tidak mampu, ya. Harus pakaian yang kurang kainnya. Nah, ini justru, ya, anggapan yang terbalik para jemaah. Anggapan yang terbalik bahwa mereka menganggap diri mereka yang, ya, membuka auratnya ini adalah orang yang modern, orang yang berperadaban, orang yang berkemajuan dan sebagainya. Justru mereka adalah orang yang terbelakang. Tidak hanya mereka terbelakang karena ilmu, bisa jadi mereka terbelakang karena mental mereka. Karena sesungguhnya orang yang, ya, berilmu ataupun orang yang punya naluri saja, malu saja, mereka akan malu tatkala mereka menunjukkan auratnya di hadapan umum. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wa ma yuqalu anil hijabil an, dan apa-apa yang mereka katakan tentang hijab pada saat ini. Wat tazhid fihi wat tamashhur fi min ahli syai'in ma'ruf fi suf wal majallat wal majalis wa ghairu dzalik, ya. Apa yang mereka katakan tentang hijab saat ini, mereka menghindari hijab, bahkan mereka apa? Mereka mencibir, mengolok-ngolok orang-orang yang berhijab. Hal ini adalah sesuatu yang sangat diketahui pada saat ini. Baik itu diketahui di majalah-majalah ataupun di surat-surat kabar, di majlis-majlis mereka dan sebagainya. Lakin hada la yadurru ahlul iman. Akan tetapi apa yang mereka lakukan itu tidaklah sedikit pun membahayakan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar memegang agamanya dengan teguh. Wallahu ta'ala a'lam. Itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala tentang masalah yang ke-35, yaitu kebiasaan orang-orang, ya, ahlul jahiliyah, mereka bertelanjang atau membuka aurat mereka ketika mereka sedang melakukan ibadah. Hal ini difirmankan atau disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami
mengerjakan yang demikian itu. Wallahu amarona biha, dan Allah lah yang menyuruh kami mengerjakannya, ya. Allah lah yang menyuruh kami mengerjakannya, ya. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan, sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan perbuatan yang keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian hendak berkata-kata tentang Allah apa-apa yang tidak kalian pahami? Nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah SWT menjaga kita dari perbuatan jahiliyah ini, ya, bertelanjang, ya, di dalam kehidupan mereka, lebih-lebih tatkala mereka melakukan hal ini dalam bentuk anggapan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin, ya, menutupi aurat-aurat mereka, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum wanita muslimat, ya, agar mereka dihiasi oleh Allah dengan rasa malu. Mereka dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian mereka yang menutup aurat mereka. Tidaklah mereka membuka aurat mereka kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya dan memberikan kemudahan kita di dalam melaksanakan amalan-amalan soleh yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, cukuplah, ya, pembahasan kita pada sore hari ini dari pembahasan masalah yang ke-34 dan 35. Insyaallah pada kajian yang akan datang kita akan meneruskan pembahasan berikutnya, yaitu masalah yang ke-36. Masalah yang ke-36 ini berkenaan dengan cara beribadah orang-orang jahiliyah kepada Allah dengan cara mengharamkan yang halal, sebagaimana mereka beribadah dengan cara yang dimurkai oleh Allah, yaitu dengan cara kesyirikan. Hari ini insyaallah kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, nampaknya belum ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar pada sore hari ini. Insyaallah kami akan senantiasa menunggu pertanyaan dari para pemirsa di kajian-kajian kita pada masa yang akan datang, ya. Kita ingin interaktif dengan para jamaah di dalam kajian ini, ya. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.